Fiat Justitia Ruat Coelum. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami, serta segenap sivitas akademika. Perkenalkan kami dari tim Raja Kami Suara, pada kesempatan kali ini akan memaparkan mosi perdebatan pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Saya, atas nama Amelia Tahira selaku pembicara pertama, yang akan memaparkan definisi, latar belakang, urgensi, serta kesimpulan mosi perdebatan kita kali ini. Rekan saya Jody Putra Hakim selaku pembicara kedua sebagai posisi pro, serta rekan saya Raffi Fahriananda selaku pembicara ketiga sebagai posisi kontra. Dewan Juri yang terhormat, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2017, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Sedangkan pengertian relasi kuasa secara khusus didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, atau pendidikan, dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapapun dan dimanapun. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat banyak lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2019. Bahkan, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, sejak tahun 2008 hingga tahun 2020, kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami kenaikan yang terlihat konsisten, yakni meningkat hampir 8 kali lipat. Berangkat dari maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, timbullah suatu gagasan untuk diadakannya pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Gagasan tersebut tentunya menimbulkan kubu pro dan kubu kontra dalam masyarakat, yang keduanya memiliki pijakan argumentasi masing-masing dalam mempertahankan keberpihakannya. Selanjutnya, saya mempersilahkan pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi pro dan dilanjutkan oleh pembicara ketiga untuk menyampaikan argumentasi kontra. Sekian dan terima kasih. Kulpupuna paresto, jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan delegasi serta seluruh sivitas akademika, saya Jody Putra Hakim berdiri sebagai posisi pro dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Keberpihakan kami kali ini akan ditopang oleh dua buah poin argumentasi utama, yakni yang pertama adalah konsepsi penjatuhan pidana serta perbandingannya dengan konfigurasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua adalah tidak efektifnya upaya penyelesaian masalah oleh lembaga nasional terkait. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memaparkan definisi dari 3 kata kunci yang kami temukan dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama adalah pemberatan pidana, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah ketimpangan relasi kuasa. Pemberatan pidana adalah pemberatan atas ancaman delik terhadap suatu pasal, baik dari sisi kualitas maupun dari segi kuantitas. Yang kedua, kejahatan kekerasan seksual menurut Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, yakni Siti Aminah Tardi, yang memaparkan bahwa kejahatan kekerasan seksual adalah perbuatan yang berbau seksualitas yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non-fisik yang tidak dikehendaki. Serta ketimpangan relasi kuasa, selain yang telah disampaikan oleh pembicara pertama terkait dengan peraturan Mahkamah Agung, hal senada juga disampaikan oleh Michael Foucault, seorang filosof dari Barat, yang mendefinisikan ketimpangan relasi kuasa adalah ketidaksetaraan posisi dalam suatu relasi. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memaparkan dua buah poin argumentasi, saya akan menggambarkan melalui teori Stephen Box, seorang ahli hukum pidana, dalam bukunya Power, Crime, and Mystification,
di mana beliau memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan tidak efektifnya penanganan kejahatan kekerasan seksual di dunia, di mana terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tidak efisien. Jika kita melihat secara kontekstual di Indonesia, bahwa terdapat beberapa putusan terkait dengan kejahatan kekerasan seksual, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 899 tahun 2014 yang menghukum M. Tohari selama 5 bulan penjara. Dan yang kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Pasarrejo yang nomor 117 tahun 2013 yang menghukum Riyafudin selama 5 bulan penjara, serta Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 126 tahun 2015 yang mengadili K. bin M selama 7 bulan penjara. Jika kita melihat penjatuhan pidana terkait dengan 3 kasus tersebut, maka kami tidak menemukan adanya keseriusan pemerintah maupun penegak hukum dalam menangani kejahatan kekerasan seksual. Memasuki poin argumentasi kami yang pertama, bahwa konsepsi penjatuhan pidana serta perbandingannya dengan konfigurasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni bahwa penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan pelaku dan korban merupakan permasalahan lama. Dan permasalahan di sini adalah terkait dengan bentuk kejahatan di mana adanya keterkaitan antara pelaku dan korban. Dan hal ini juga menjadi suatu diskursus bagi Barda Nawawi Arif yang beliau tulis dalam bukunya, di mana fenomena terkait dengan pandangan kejahatan kekerasan seksual telah menggiring opini bahwa model penjatuhan pidana tidak terlalu banyak dielaborasi oleh ahli hukum pidana maupun ahli kriminologi. Di mana jika kita memperbandingkan antara pasal perampasan nyawa orang lain yang termuat dalam pasal 338 dan 340 tidak mengatur adanya pembunuhan orang tua atau parentide, di mana antara anak dan orang tua memiliki hubungan kekeluargaan. Bahkan hal tersebut juga tidak dijadikan alasan pemberatan pidana. Namun, apabila kita melihat pasal-pasal terkait penganiayaan, contohnya pasal 35, 356, 351, dan 353, bahwa begitu komprehensifnya mengatur sampai akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut. Maka dari itu, kami rasa penting untuk mengatur secara komprehensif juga terkait dengan kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Memasuki poin argumentasi kami yang kedua, bahwa tidak efektifnya upaya Interupsi. penyelesaian masalah. Silakan. Dewan juri kami hormati, rekan-rekan Timpro, kami menantang Timpro untuk kemudian memberikan definisi yang jelas terkait relasi kuasa, karena apabila tanpa definisi yang jelas, justru akan kemudian menimbulkan overkriminalisasi di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, bahwa pada dasarnya terkait dengan definisi yang telah saya sampaikan, bahwa pengaturan dalam suatu delik tidak dapat ditarik secara parsial maupun sektoral, maka titik utama penentuan suatu kasus terkait dengan kejahatan kekerasan seksual adalah ketimpangan relasi kuasa secara khusus. Melanjutkan poin argumentasi kami bahwa eksistensi dari beberapa lembaga yang telah eksis di Indonesia seperti Komnas Perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tidak menunjukkan kinerja yang begitu positif, karena pada dasarnya berdasarkan data dari sumber catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 yang memaparkan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020 telah terjadi peningkatan sebanyak 6%, dan hal ini yang mendorong keberpihakan kami untuk mendukung pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Terima kasih. Segala hal, masalah dalam dunia manusia sejatinya saling terkoneksi dan saling ketergantungan. Prince of Capra dalam bukunya The Web of Life. Dengan juri yang kami hormati, rekan-rekan tim pro serta segenap sivitas akademika, saya Muhammad Rafi bertindak selaku tim kontra dalam mosi perdebatan kita kali ini. Sebelum memasuki poin argumentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu membidas beberapa kekeliruan berpikir yang disampaikan oleh tim pro. Salah satu yang paling fatal ialah bagaimana tim pro tidak memberikan suatu rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud sebagai ketimpangan relasi kuasa. Hal ini sangat bertentangan dengan yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam suatu norma hukum haruslah memiliki 3 indikator. Yang pertama, ia harus kaku, yang kedua, ia harus jelas, yang ketiga, ia harus tertulis, stricta, serta, dan scripta. Namun, apabila ketika kita melihat definisi ketimpangan relasi kuasa yang disampaikan oleh tim pro, jelas tidak memenuhi ketiga unsur tadi, sehingga bukan merupakan suatu argumen yang kuat untuk memberikan suatu kemanfaatan bagi dunia hukum Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, memasuki poin argumentasi kami yang pertama, yakni tentang hakikat hukum pidana sebagai suatu ultimum remedium. Apabila hukum pidana terlalu banyak digunakan atau overused dalam kasus-kasus pidana kejahatan kekerasan
kekerasan seksual, maka hal ini sejatinya hanya merupakan suatu bentuk pengobatan simptomatik atau pengobatan yang hanya bisa menyelesaikan gejala yang tampak saja. Namun, apabila ketika kita berbicara mengenai solusi atau akar masalahnya, ini tidak dapat disentuh dengan pendekatan hukum pidana yang terlalu sering. Ketika kita selalu memakai pendekatan-pendekatan hukum pidana tanpa mengindahkan pendekatan non-hukum pidana seperti pendekatan hukum administrasi, pendekatan sosiologi, bahkan psikologi, maka hal ini tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa dan justru malah memperkeruh masalah. Dewan Juri yang kami hormati, memasuki poin argumentasi kami yang kedua, yakni menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Interupsi. dijelaskan bahwa, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan definisi bahwa seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan suatu delik tidak dapat ditarik secara parsial ataupun sektoral karena telah terdapat suatu titik penentuan utama yakni ketimpangan relasi kuasa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Tetap pada pendirian yang telah kami sampaikan, tim pro tidak berhasil memberikan suatu definisi yang ketat, sehingga hal ini justru akan menimbulkan overkriminalisasi di masa yang akan datang. Melanjutkan poin argumentasi kami, Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang sama-sama kita ketahui dalam pasal 24, bahwa sejatinya kekuasaan kehakiman yang di dalamnya adalah penegakan hukum haruslah netral dari kekuasaan apapun, hanya dilakukan berdasarkan demi keadilan dan demi hukum. Segala macam kekuasaan baik politik, sosial maupun ideologi tertentu tidak boleh mengintervensi kenetralan kekuasaan hukum. Termasuk di dalamnya adalah frasa ketimpangan relasi kuasa yang kami pandang sangat abstrak dan tidak konkret. Hal ini justru kemudian bisa menjadi ancaman tersendiri bagi kenetralan penegakan hukum. Memasuki poin argumentasi kami yang selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati, serta silakan. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa pendapat tim kontra terkait dengan netralitas dari penegak hukum hanyalah asumsi semata, karena pada dasarnya setiap penegak hukum terikat oleh kode etik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Terima kasih, saudaraku. Betul memang kode etik terikat pada setiap manusia yang menjalankan profesi hukum. Namun kode etik saja tidak cukup. Perlu undang-undang yang kemudian harus mengatur, dan undang-undang telah mengatur bahwa kekuasaan kehakiman haruslah netral. Melanjutkan poin argumentasi kami, yakni terkait bagaimana suatu delik yang ingin diperberat, ia harus memiliki suatu delik genus. Karena ketika delik genusnya tidak ada, maka ini tidak bisa disebut sebagai delik berkualifikasi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, delik berkualifikasi hanya dapat terjadi apabila kita berhasil menemukan genus deliknya. Sementara, hukum pidana nasional Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Dengan demikian akan menjadi sangat problematik apabila kita ingin merumuskan pemberatan pelaku kejahatan kekerasan seksual, tapi di saat yang bersamaan kita tidak dapat menemukan genusnya daripada delik tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sementara pada solusi, kami ingin menawarkan untuk memberikan suatu pemerataan antara lain pada sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada adagium di awal argumentasi kami, menurut Capra dalam The Web of Life, segala masalah di dunia manusia saling terhubung, dan kita tidak dapat memisahkan satu masalah dengan masalah yang lain, termasuk di dalamnya latar belakang psikologis dari pelaku kejahatan seksual yang seringkali mengalami masalah pada pendidikan, ekonomi, maupun sosialnya. Oleh karena itu, dengan pendekatan multisektor ini, kami yakin masalah-masalah seputar kejahatan kekerasan seksual dapat ditangani secara serius dan dapat diselesaikan tanpa harus memberikan suatu pemberatan bagi pidananya. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari jalannya perdebatan kali ini, baik dari pihak pro maupun dari pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, pihak pro mendasarkan poin argumentasinya menjadi dua hal, yakni yang pertama ialah mengenai belum diakomodirnya peraturan mengenai kekerasan seksual dalam sistem hukum di Indonesia secara komprehensif. Dan yang kedua ialah mengenai ketidakefektifan upaya penyelesaian masalah oleh penegak hukum di Indonesia, sehingga kasus mengenai kekerasan seksual tidak dapat ditekan dan cenderung meningkat. Maka dari itulah, pihak pro sangat menyetujui adanya pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Sedangkan dari pihak kontra memberikan bidasan mengenai tidak adanya definisi yang jelas mengenai relasi kuasa menyebabkan adanya pertentangan dengan karakteristik hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana haruslah lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Sedangkan poin argumentasinya dibagi menjadi 3 poin utama.
yakni yang pertama ialah bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium yang harus hadir terakhir setelah adanya pendekatan-pendekatan lain. Hukum pidana hanya akan mengobati gejala tanpa akan mengobati akarnya. Dan yang kedua ialah mengenai kekuasaan kehakiman yang harus bebas dan netral dari pengaruh-pengaruh luar. Sedangkan relasi kuasa tidak memiliki tolok ukur yang jelas sehingga akan mengganggu netralitas lembaga kehakiman. Dan yang ketiga ialah tidak adanya genus mengenai kekerasan seksual dalam peraturan hukum di Indonesia menyebabkan tidak dapat dibentuknya delik berkualifikasi untuk memperberat pidana kejahatan kekerasan seksual. Dan posisi kontra memberikan gagasan utama yaitu untuk adanya perbaikan dan pemerataan pada semua sektor seperti sektor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Begitulah jalannya posisi perdebatan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.